pujianku naikkan dan jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Haleluya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Hadiratnya ku rasa bahagia. Mari kita semua bangkit berdiri gereja Tuhan. Berikan penghormatan dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Syararere. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menemukan apa yang kami cari Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, yes Lord, bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Berikan kemuliaan buat Dia. Yes, di dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan kasih-Nya. Pasikaralase, pasikaralamu, pasikaralase, pasikaralamu. Haleluya, haleluya. Pasikaralase, pasikaralamu, pasikaralase, pasikaralamu. Terima kasih Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come on church, just open our heart. Worship Him, worship Him, worship Him. He's here church. He's like to restore our heart. Worship Him, worship Him. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo, pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo, pasikaralase. Pasikaralase, pasikaralamo, pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pasikaralase, pasikaralamo. Engkau berkenan akan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan apa yang kami cari Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban-jawaban hidup kami Tuhan. Tidak bisakah kami 1 jam saja berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan? Tidak bisakah kami 1 jam saja Tuhan? Dalam 24 jam kami selalu sibuk dan sibuk. Pasikaralase, pasikaralamo. Tapi pagi hari ini kami menyadari Tuhan, biar hanya 1 jam saja, itu yang Kau inginkan dari setiap kami. 1 jam saja di bawah kaki-Mu. Pasikaralase, pasikaralamo. Biarlah kami tidak mencuri waktu-Mu Tuhan. 1 jam di bawah kaki-Mu. Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini. Engkau akan memberkati setiap kami. 1 jam saja di bawah kaki-Mu. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Kami tidak mau mencuri waktu-Mu Tuhan. Ampuni gereja-Mu. Ampuni kami semua. Kalau kami hanya sibuk dengan kesibukan kami. Pasikaralase, pasikaralamo. Engkau hanya meminta 1 jam dalam 24 jam. Hanya 1 jam saja di bawah kaki-Mu. Memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Pasikaralase, pasikaralamo. Agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pasikaralase, pasikaralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk nasihat-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami mau bersyukur. Just give thanks to Him, church. Give thanks to Him. Mengucap syukurlah. Kalau kita ada sebagaimana ada pagi hari ini, berikan kemuliaan buat Dia. Berikan kemuliaan buat Raja kita. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Pasikaralase, pasikaralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang Pastor Yongki untuk bisa membuka doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Lord, thank you for everything you have given to us. That we are here gathered together to praise and worship you, to glorify your holy name.
name above all name, name of our Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer. Oh Tuhan, terima kasih. Marilah pimpinlah ibadah ini. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu supaya pagi ini ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu seperti dupa yang harum Tuhan, dan menyenangkan Engkau. Duduklah di atas pujian penyembahan kami pada pagi ini Tuhan, supaya apa saja yang kami persembahkan kepadamu itu berkenan kepadamu. Amen. Mari, tanpa Engkau, without you, nothing Lord. So we need you, Holy Spirit, we need you. Amen. We need your leading, we need your anointing. Yes, Lord. We need you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Amen. Supaya apa saja yang kami lakukan berkenan kepadamu, dan Engkau Tuhan akan melakukan banyak hal kepada kami pada pagi hari ini. In Jesus. Saudara kami yang masih dalam perjalanan juga kami bawa dalam tangan Tuhan. Lindungi Tuhan, sertai mereka semua, supaya kami boleh sebentar bersama-sama beribadah, memuji, mempersembahkan korban-korban syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan mulai dari awal hingga akhir, biarlah tiada satu kekuatan, satu roh yang mampu bergerak di tempat ini, kecuali hanya Engkau saja, hanya Roh Kudus saja yang bergerak. Pengurapan-Mu kepada setiap pelayan mimbar, mulai dari worship leader, singer, musician, dan juga guru-guru sekolah minggu, usher, dan juga di OHP, sound system, di semua bagian Tuhan. Sebagian rekaman juga Tuhan, supaya semuanya kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau menyambut Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama dan segala nama, yaitu nama sama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Good morning everyone. Haleluya. Kasih tangan satu dengan yang lain. Say hello. God is good. God is good. Haleluya. Kita lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Is in you, Lord, my strength.
My love is in you, Lord. My strength is in you, Lord. Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Berikan senyuman untuk Tuhan kita. Berikan senyuman untuk Raja kita. Yes. Thank you, Lord. We more than conquered. Thank you, Lord Jesus. Dia memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat gerejamu Tuhan. Dengan kesungguhan hati mereka datang. Mereka membawa korban-korban syukur mereka.
Engkau melihat kedalaman hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Yang terbaik dari hati kami Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh membuka hati kami, sehingga Engkau bisa memulihkan hati kami. Biarlah kami memasuki tahun 2023 dengan hati kami yang baru, dengan paradigma kami yang baru Tuhan. Agar kami mampu menjalaninya. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. You are my strength, Lord Jesus. You are my strength. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Tuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Baik, kita angkat tangan kita, lift up our hand. Perlukan keajaiban-Mu. Thank you, Jesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. We need you, Lord. Kami perlu Kau Tuhan. Thank you, Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Hallelujah, Jesus. Kami perlu Kau, Hallelujah. Kau Tuhan. We need you, Jesus. We need you, Lord. We need you, Jesus. Hallelujah. 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 We worship you. We lift up your name on high. Name above all name. You are Jesus. We worship. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. We need you, Lord. We need you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are great. You're amazing, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your love, your joy, your mercy in this place, Lord Jesus. We love you, Lord. Thank you for loving us, Lord Jesus. Thank you for the unity, Lord, that you have in this place, Lord Jesus. Lead us from the beginning to the end. This is your service, Lord. It's all about you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Forgive our sins, our iniquities, all our faults, all our transgression, Lord. Ampuni, Tuhan, dosa kesalahan kami, Tuhan. All our faults, Lord Jesus. Forgive us, Lord. We need you, Lord. Teach us to walk in your ways and to be like you, to have the humble heart, the servant's heart, Lord Jesus. A heart like yours, Lord Jesus. We want to be like you, Lord. Thank you, Father. We want to seek your kingdom first. We want to seek your face, Lord Jesus. We want to seek your heart, Lord, more than anything, Lord. We humble ourselves before you, Father, to hear your word. I pray for our Father, Lord, you equip him, you anoint him, Lord. Give him the fresh anointing, Lord Jesus. That every word that comes out from his mouth is from you, Lord Jesus. There is power, there is healing. Biarlah Tuhan, bicaralah Tuhan. Speak to him, Lord Jesus, that he's your instrument, your vessel, nothing more than that, Lord. Speak to every single person in this place. We open our hearts, our ears, Lord. We are ready to receive your word, your blessing, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. And we believe, Lord, when we walk out from this place, we are never the same. We are more than conqueror, Lord Jesus. We are renewed, we are restored, Lord Jesus, by your word, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you for everything you've done, Lord. Once again, we love you and thank you for loving us, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor. Name above all name. And all who believe says, Amen. 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 Berikan kemuliaan bagi Dia, Lord of Lords and King of Kings. Good morning everyone. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga
Ketemu kembali Papa Mama Lucy, ya, Lucy William. Tuhan memberkati. Oke. So this morning, I gave the theme, saya beri tema, continue to work out your salvation. Continue to work out your salvation. Saudara tahu, firman Tuhan ini sejak minggu-minggu yang lalu terus bicara terus kepada saya, saudara. Kalau saudara tidak keberatan, kita baca sama-sama ya. Yang Indonesian, 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan, enggak sama-sama. Kita baca sama-sama, saudara. Sudah ready semuanya? 1, 2, 3. Kita harus pekerjaan yang ya, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Thank you. Coba perhatikan, sederhana sekali. Tuhan Yesus mengatakan ini. Kita harus. Ya, we must. Kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kata kita harus, saudara, atau we must do. Kita harus mengerjakan. Ini enggak bisa, enggak. Jadi ini ada buat harus dilakukan. Oleh siapa? Kita. Siapa kita? Ya kita yang percaya, orang-orang percaya. Jadi jangan kita ini terus, oh itu kan cuma jobnya gembala, jobnya pendeta, jobnya penginjil, jobnya guru-guru, rasul-rasul, nabi-nabi. No. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Jadi pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah yang mengutus Yesus waktu itu. Selama masih siang akan datang malam. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi yang dikerjakan adalah pekerjaan Allah. Yang diminta untuk mengerjakan adalah kita. We must do. Jadi kata we di sini saya enggak tuliskan dalam bahasa Gerikanya, saudara, dan masnya juga. Jadi sesuatu yang harus memang dilakukan oleh setiap kita. Selama masih siang akan datang malam. Yesus clear sekali waktu bicara ini. Selama masih siang. Bicara siang, bicara kehidupan. Bicara malam, bicara kematian. Jadi mumpung kita masih belum mati, istilahnya kasarnya, kerjakanlah. Sementara kita masih hidup. Nah, seperti itu. Karena kalau sudah malam, kalau sudah gelap, kalau sudah dalam gelap, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Konteks pada waktu itu, memang kalau mau bekerja ya siang. Nggak ada orang kerja malam. Ya sekarang banyak lampu, saudara. Bisa orang kerja night shift. Zaman dulu nggak ada. Jadi konteks waktu Yesus berbicara, siang itu time untuk orang bekerja. Ya, waktu untuk orang bekerja. Nah, malam enggak. Orang nggak bisa bekerja lagi. Nah, jadi pengertian siang dan malam di sini adalah tentang kehidupan dan kematian, saudara. Jadi selama kita masih hidup, berarti itu adalah waktu kita. Amin. Ada amin? Itu waktu kita, saudara. Jadi bukan waktunya orang-orang tertentu, ya, pendeta, gembala, penginjil, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kita.
Karena saudara, setelah belakang masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Maksudnya kalau sudah masuk dalam kegelapan, dalam kematian, tidak ada bisa bekerja lagi. Yang ada cuma nanti penyesalan, saudara. Saya terinspirasi sekali dengan kata-kata Tuhan Yesus ini, saudara. Kemudian saya buat perbandingan, saudara. Ketika saya di Indonesia, ya 3 tahun lebih, ya kita semua belum pernah keluar ya. Ya, Tuhan izinkan kemarin saya dan istri saya bisa pulang. Ya, tujuan utama adalah visit family, itu aja. Pelayanan enggak. Saya sudah katakan, Tuhan, saya enggak akan pelayanan, saya hanya visit keluarga saja. Kita sudah banyak kehilangan keluarga, ya, entah karena tua, entah karena sakit, entah karena COVID dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara, ya namanya kita ini pelayan Tuhan. Kita sudah buat seperti itu, tapi ya terpaksa saya juga harus melayani juga gitu. Saya nggak bisa avoid gitu. Kalau sudah ada permintaan yang terus kayaknya saya feel guilty gitu kalau sampai saya menolak gitu. Meskipun dalam hati saya mau holiday saja gitu. Rupanya memang seorang anak Tuhan tidak kenal apa itu holiday, saudara ya. Sehingga benar-benar waktu itu tidak ada waktu sama sekali, saudara, dan sehari-hari sangat sibuk sekali, saudara. Nah, ketika saya ke Banyuwangi, karena tujuan utama pertama memang ke Banyuwangi, saudara, ya, jenguk saudara yang masih ada tentunya. Nah, ketika tahu saya dipantau terus oleh Full Gospel Pusat, saudara. Ya. Langsung mereka telepon Jatim 2. Jatim 2 itu yang megang wilayah mulai dari Jember sampai Banyuwangi, saudara, dari beberapa kota. Pak Yongki ada di sana, kamu cari tahu dia nginep di mana, kamu buat di sana dan minta supaya dia ngisi. Saya terkejar, saudara, dan saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya waktu ke Banyuwangi saya mesti ngisi di Full Gospel. Setelah itu seperti saya katakan kemarin, Pak Vincent yang sempat ke sini kan ada convention Full Gospel Asia New Zealand. Dia katakan saya di Surabaya waktu itu. Masa you sudah sampai di Surabaya nggak mau ke Jakarta? Please, we need you. Please, we need you. Terus, saudara, berulang-ulang. Waduh, enggak, saya nggak ke Jakarta. Saya cuma di Jawa Timur. Please, tanggung, sudah sampai Surabaya, masa nggak ke Jakarta? Nah, akhirnya, saudara, ya sudahlah, saya terpaksa ke Jakarta juga. Dan puji Tuhan, saya dipertemukan juga dengan foundernya, anaknya yang buat Bible IS. Saya nggak tahu apakah saudara, saya pernah katakan kepada saudara nggak yang tentang untuk download Bible IS, Bible.is, di mana orang ini terbeban oleh Tuhan sangat luar biasa sekali, sehingga bisa menghasilkan Bible secara audio ya, rekam di dalam ribuan bahasa, saudara. Kalau kita klik ke bahasa Indonesia, dia akan muncul, saudara. Ada 110 bahasa daerah, saudara. Bahasa Dayak, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Jawa, macam-macam, saudara. Dan ini telah banyak membuat orang bertobat. Dan saya lihat dia orang biasa, lay people. Ini dia mengerjakan. Dan saya kaget karena waktu 4 tahun yang lalu, waktu saya di Jakarta, saya ketemu dengan dia juga, dengan Presiden Full Gospel, dipertemukan di sana. Dan sudah janji dia mau ke Australia, saya juga mau dibawa ke Amerika untuk lihat bagaimana apa yang sedang dia lakukan untuk gospel ini bisa masuk, Bible itu bisa masuk ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi 500 kalau nggak salah segitu. Jadi masih ada 6.000 bahasa yang dia harus terjemahkan. Saudara. Bayangkan, saudara. Punya orang-orang dibebani oleh Tuhan untuk melakukan apa pekerjaan yang dipercayakan. Karena Tuhan nggak akan datang kalau Injil itu tidak
didengar oleh semua bangsa. Ya. Dan kita lihat sekarang ini di mana-mana Injil diberitakan. Dan menurut dia, begitu kita buka Bible AS, yang di pusat tahu kita sedang buka, saudara. Dan yang terbanyak menurut dia adalah di Middle East sekarang ini. Luar biasa sekali. Dan Tuhan bekerja di Middle East dahsyat sekali, saudara. Karena ada apa? Orang-orang lay people. Bicara lay people, saudara, lay people. Nah, orang-orang lay people inilah yang firman Tuhan ini dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tentunya dengan talenta karunia masing-masing. Sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita dipanggil apa oleh Tuhan, kita bisa melakukan apa oleh Tuhan. Saudara ingat, selama masih siang, selama masih ada kesempatan, jangan sampai kesempatan tiba-tiba hilang begitu saja, saudara. Ya. Karena kesempatan ini, waktu, kairos ini tidak bisa kita main-main dengan kairos Tuhan. Waktu tidak bisa kita prediksi. Tidak ada yang tahu what will be happen tomorrow, next week, next month. Nggak ada yang tahu, saudara. Ya. Oleh sebab itulah kita diingatkan tentang apa yang Tuhan Yesus sedang katakan kepada kita. Kita harus mengerjakan. We must do the work of Him who sent me. Dia disend untuk apa? Dia dikirim untuk apa? Dia diutus untuk apa? Yesus diutus untuk apa? Ya, untuk memulihkan setiap kita. Untuk menebus kita dari hukum dosa. Supaya kita kembali kepada Dia. Setiap kita saat ini sedang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi alat-alat Tuhan. Lay people. Nah, saya bicara lay people. Saya puji Tuhan ya, dipertemukan dengan orang-orang dahsyat. Ya, kebetulan memang saya baru saja dari Jakarta juga ya. Temukan dengan orang-orang dahsyat dari Full Gospel ini. Mereka dikatakan, saya juga sempat kemarin hari Selasa itu breakfast dengan nasional presidennya sendiri. Kita berdua ngomong-ngomong, saudara. Nasional presiden yang baru. Dan bagaimana terobosan-terobosan yang terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Ya, mereka semua member dari gereja-gereja. Dikatakan waktu Sabtu malam, waktu beberapa hamba Tuhan juga diundang. Setiap anak-anak, setiap orang-orang, lay people yang ada dalam gerakan ya Full Gospel yang istrinya Lady of Fellowship. Kami semua punya loyalitas kepada gereja. Kami orang-orang yang loyal kepada gereja lokal. Nah itu, sehingga karena ada loyalitas dari gereja lokal, setiap kita bisa dipakai maksimal. Wah itu dahsyat sekali, saudara. Ya. Nanti saya teruskan dulu. Nah, kita lihat sekarang Rasul Paulus dalam Filipi 2:12. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah ini, Rasul Paulus sadar ya, akan kairos itu, akan waktu itu. Sehingga dia katakan, kerjakan keselamatanmu. Engkau yang senantiasa taat. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang taat, saudara. Amin. Kalau kita nggak taat, kita nggak ada di sini. Karena kita orang-orang yang taat. Ya, kita orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan lagi-lagi saudara, diingatkan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku nggak hadir. Nah, seperti itu saudara. Jadi saya melihat bahwa kesempatan untuk melakukan, mengerjakan keselamatan ini, itu sekali lagi tidak terbatas hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak terbatas hanya kepada pendeta, penginjil, guru-guru, gembala-gembala, rasul atau nabi dan lain sebagainya. Tetapi for all of us, untuk kita semua. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita, kan begitu kan? Karena kita ini punya free will, itulah. Respon kembali kepada kita masing-masing. Nah makanya saya ingin membuat gambaran saudara. Gambaran yang saya lihat tentang anak-anak Tuhan.
yang saya temukan. Ya. Khususnya yang ada dalam pelayanan full gospel. Juga yang ada di gereja di desa, saudara. Saya sempat melayani di satu gereja di desa, saudara. Saya melihat kehausan mereka. Aduh. Sehingga sampai saya itu merasa kayak saya jealous gitu. Waduh, seandainya jemaat yang ada di gereja EMC seperti mereka ini radikalnya di dalam mencari Tuhan, di dalam saya yakin setiap kita akan maksimal dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Amin, saudara. Dan saya melihat, saudara, potensi-potensi yang mereka maksimalkan itu. Sehingga setiap yang saya temui, saya lihat itu luar biasa mereka. Mereka bukan pendeta, mereka bukan gembala, mereka bukan penginjil, orang-orang biasa, lay people. Tetapi mereka maksimalkan setiap talenta karunia mereka. Sangat dahsyat, saudara. Sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Maka saudara, pesan saya cuma jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Mumpung hari masih siang. Karena sebentar akan malam. Ketika malam, tidak ada lagi kita waktu untuk kita bisa bekerja. Firman Tuhan tetap akan didengungkan, tetap akan disampaikan, tergantung dari bagaimana kita menerimanya. Setuju, saudara? Amin? Yes, it's up to us. Saudara, tergantung dari kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan tetap diingatkan. Saya pun juga diingatkan. Ya, dari Yohanes 9:4 itu terus bicara terus mulai minggu lalu, saudara. Kita harus melakukan pekerjaan yang diutuskan kepadaku, kata Yesus. Kita tapi. Jadi bukan cuma Yesus saja yang melakukan, tapi kita. Nah, mengarah kepada kita. Bukan cuma pelayan-pelayan Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang-orang percaya yang sudah menerima dan percaya kepada Dia. Yang sudah mendapatkan eksosia. Ingat, saudara, eksosia. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak Dia. Tetapi orang-orang yang menerima Dia dan yang percaya kepada namanya, Yohanes 1:12, maka mereka diberikan eksosia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diberikan kuasa. Eksosia dalam bahasa aslinya maksudnya diberikan privilege, hak istimewa. Diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, posisinya Yesus adalah yang sulung, kita ini adalah saudara dalam Tuhan. Amin. Ketika semua, saudara. Dan kalau Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, Dia katakan, mari kita melakukan. Let's do. Mari kita lakukan. Mumpung hari masih siang, karena akan ada waktu malam di mana kita tidak bisa bekerja lagi, saudara. Haleluya. Amin. Waktu bulan lalu, waktu Trisno ngomong sama saya, Om, saya akan pulang ini, saya punya beban, Om. Oke, saya support kamu, karena ini beban dari Tuhan. Tinggal jalan saja. Yang penting jangan berharap kepada manusia. Saya katakan jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap orang mau support kamu. Tuhan yang akan support. Saya katakan begitu. Ya. Jadi saudara, saya berikan kekuatan. Ya kan? Saya beritahukan pada dia, jangan berharap. Karena kalau kamu berharap akan kecewa kamu. Sekali kamu berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Ya. Kamu contoh dari hidup saya. Melakukan misi Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Tapi Tuhan selalu back up. Luar biasa sekali. Nah, puji Tuhan, saudara, dan setiap kita akan terus masuk ke dalam apa yang jadi rencana Tuhan. Dan saya percaya setiap kita ini adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang sudah diberi eksosia oleh Tuhan. Amin. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Ada hak istimewa dalam kita, saudara. Ini yang harus kita mulai, saudara, aplikasikan dalam hidup ini. Tuhan itu mencipta kita, bukan kita supaya menjadi orang yang pasif, tapi yang aktif bergerak. Jadi Tuhan mencipta kita bukan orang yang menjadi orang kita itu pasif, enggak. Supaya kita itu aktif bergerak. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya.
Move on dulu. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Nah ini saudara. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, dalam terjemahan New Living Translation, for God is working in you, giving you the desire. See? Tuhan yang berikan desire. And the power to do. See? Bukan cuma desire keinginan saja, tapi memberikan kuasa untuk bisa melakukannya. What pleases him, bukan pleases to ourselves, saudara. Bukan. Tapi to do, melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita dari yang kecil-kecil Tuhan pasti percayakan itu. Gak mungkin kita langsung dikasih yang besar, saudara. Impossible. Kalau tiba-tiba yang besar, itu karena nafsu kita yang gede. Halo, karena nafsu kita yang gede. Kalau Tuhan dari yang kecil, bisa gak dipercaya yang kecil? Bisa, tambah lagi. Bisa, tambah lagi. Ingat talenta. 1 talenta bisa dipercaya, dilipat gandakan. Gak langsung dikasih yang gede, saudara. Gak mungkin. Cara Tuhan seperti itu. Dari yang kecil dites, dari yang kecil setia enggak yang melakukan yang kecil. Begitu dia percaya, akan dipercaya yang besar, yang besar, yang besar. Maka saya katakan kepada Nasional Presiden Bukoso kemarin, you dahsyat. Saya lihat you yang dahsyat Pak. Enggak. Karena apa? Untuk mencapai level Nasional Presiden, itu full gospel di seluruh Indonesia ada. Dan hampir tiap kota ada. Dan satu kota itu ada beberapa chapter. Sudah kayak gereja. Saudara. Membernya sudah puluhan ribu. Saudara. Ini kalau tidak karena Tuhan yang bawa, nggak mungkin. Jadi makanya yuk dahsyat. Saya katakan seperti itu. Saudara. Karena mereka itu, orang-orang yang ada itu mereka melayani dengan uang sendiri. Saudara. Bukan cuma waktu saja. Bukan cuma harga diri yang dikorbankan, tapi juga uang mereka, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Dan saya katakan, waktu kamu korbankan banyak, Tuhan pasti lipat gandakan kan. Iya, benar. Makanya Tuhan kadang-kadang nguji kita. Berani gak kita berkorban untuk Tuhan? Itu aja. Begitu kita berani berkorban untuk Tuhan, Tuhan sudah langsung menyiapkan untuk penggantinya. Bahkan berlipat-lipat daripada apa yang kita korbankan. Karena kita ini cuma dipanggil sebagai manajernya Tuhan. Bagaimana kita loyalnya kepada Tuhan. Wah saudara, ini sangat-sangat luar biasa saudara. Saya bicara ini karena saya ngalami sendiri kan gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya melihat pelayanan itu begitu efektif ketika the desire yang God given to us. Keinginan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan pada kita, kita lakukan. Kita kerjakan. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita melakukan, kita mengerjakannya. Tetapi desire itu memang datang dari Tuhan, dari hal yang kecil saja. Entah melayani musik, entah nata-nata sound system pagi hari, entah apa saja saudara. Karena tidak ada satu pekerjaan yang tidak. Semua untuk ujung-ujungnya yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Nah waktu untuk kemuliaan Tuhan saya lihat sangat luar biasa. Orang-orang ini melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi the desire. Itu mereka akhirnya bisa jadi berkat. Tapi kalau kita melakukan keinginan kita sendiri, nah ini yang bedanya di situ. Kadang-kadang kenapa ada banyak, ini kita ngomong hamba Tuhan aja. Kenapa ada banyak hamba Tuhan stres? Kenapa ada banyak hamba Tuhan quit, berhenti dari pelayanan? Banyak saudara. Tentu mereka stres karena apa? Karena motivasinya, motivasinya tidak benar. Seseorang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar tidak akan pernah boring, tidak akan pernah stres, tidak akan pernah depresi. Yang ada sukacita dan damai sejahtera. Tangkap baik-baik ini saudara. Tidak akan pernah kita merasa tersaingi. No way. Tidak akan pernah kita merasa, saya gak dipuji. No way, pujian hanya untuk dia. Jadi apa yang kita cari dalam dunia ini? Kecuali kita cuma memuliakan Tuhan. Sehingga apa? I don't care with myself.
Orang mau puji saya, orang mau ngomongin saya, orang mau menjelekkan saya. I don't care. Karena saya tahu tujuan saya. Kalau saya diberikan desire, keinginan untuk melayani Tuhan, itu Tuhan yang mau memakai saya. Amin. Ini jelas, saudara. Dan ini akan membawa kita kepada rencananya. Ini yang Yesus maksud tadi. Mari kita selesaikan. Mari kita kerjakan. Karena mumpung hari masih siang, saudara. Setelah malam, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita sedang dikejar oleh waktu. Dan waktu ini, kairos ini hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudara. God is working in you, giving you the desire and power. To do what pleases Him. Ketika saya sharing di Full Gospel Pusat, saudara, di Jakarta. Pusat itu adalah orang-orang yang penggerak seluruh Indonesia, saudara. Ngumpulnya di situ semua. Ya, ada bekas Pangdam juga di situ, orang-orang gede semua. Dan saya terbeban untuk bicara tentang kuasa Tuhan. Karena salah satu visi mereka itu adalah merilis orang-orang yang terikat. Orang-orang yang dirasuk setan. Menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Tapi kenyataannya saya katakan kan memble gitu loh. Memble mana? Dan itu memang benar-benar menemplak mereka. Dan itulah yang akhirnya yang ingin bagaimana mereka ingin supaya saya bisa banyak mengisi di acara-acara mereka. Nah saudara, pada breakfast meeting waktu itu. Saya melihat setelah saya khutbah ada seorang yang duduk di kursi roda. Ya. Sama pembantunya atau supirnya saya nggak tahu, tapi saya tahu dia seorang pengusaha yang aktif di situ. Dan saya katakan tentang eksosia tadi, bahwa kita yang menerima Kristus dan percaya Yesus, kita diberi eksosia, diberi hak istimewa, diberi kuasa, diberi otoritas. Di mana Yesus sebagai yang sulung, kita adalah semua saudara. Maka mari bangkitkan eksosia itu dalammu. Dan Tuhan gerakkan saya untuk maju kepada orang itu. Saya maju ke depan, saudara. Pak, you percaya apa yang saya sampaikan tadi, firman Tuhan tadi tentang eksosia? Iya, saya percaya. Ingat, kalau you percaya, bangkitkan sekarang. Sekarang, dalam nama Yesus bangkitkan. Sulit, saudara. Saya tahu, tidak ada tenaga dia. Tidak ada tenaga. Saya jawab, ayo saya bantu. Nggak ada tenaga. Saudara. Akhirnya saya langsung jongkok, saudara. Saya pegang lututnya. Sekarang bangkit kelemahan yang ada dalammu. Bangkit. Ada otoritas, ada kuasa Tuhan di sini. Bangkit. Saya langsung aja, ayo bangkit. Bangkit, saudara. Bangkit mau jalan. No. Diam dulu. Relax dulu, jangan jalan. Relax dulu. Sekarang resapi tentang eksosia itu. Eksosia itu diberikan kepadamu. Engkau harus pulih kembali. Dalam nama Yesus, jalan sekarang. Jalan dari sini sampai tembok. Terus yang supirnya banyak, lari-lari dia bawa keretanya. Ada orang yang jangan dikasih kereta. Apa itu wheelchairnya. Saudara, jadi akhirnya nggak pakai wheelchair, dia balik lagi, saudara. Akhirnya saya juga melayani yang lain-lainnya, saya nggak perhatikan lagi, saudara. Dan saya melihat ketika anak-anak Tuhan respon dengan firman Tuhan, karena saya percaya bahwa the word of God is the power of God. Can you say amen? Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kalau pagi hari ini kita mendengar tentang kuasa Tuhan, tentang firman Tuhan, di mana kita diminta kerjakan keselamatanmu. Mumpung hari masih siang, karena akan ada hari malam di mana kita tidak akan bisa bekerja lagi, saudara. Yesus katakan, mari kerjakan, mari kita mengerjakan. Let us do it. Pekerjaan yang dipercayakan kepadaku, tapi bukan cuma aku, kita. Dia katakan kita, mari kita kerjakan.
Makanya saya katakan tadi, ketika kita menerima dan percaya kepada Dia, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia. Dia adalah yang sulung. Kita setelah kita menerima Dia, percaya dengan Dia, kita dapat eksosia. Kita harus melakukan apa yang Dia percayakan kepada kita. He gave us the desire. Keinginan. Nah, keinginan yang dari Dia ini pasti keinginan yang mulia, saudara. Tetapi saudara, ada banyak yang terus menentang kita. Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik tentang pekerjaan Tuhan, apa saja yang kita ingin do, itu tantangannya banyak sekali. Oh, engkau gak layak. Oh, engkau, forget it. Jangan dengar itu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, bergerak saja. Dan saya percaya kekuatan, the power to do itu akan diberikan pada kita. Sehingga kita ini cuma alat sebetulnya. Yang bergerak semuanya adalah roh Tuhan yang ada dalam kita. Amin, saudara. Masalahnya tergantung bagaimana kita sekarang. Kita mau meresponi atau tidak, itu tergantung dari saudara dan saya. Tapi saya meresponi, saudara. Sejak puluhan tahun yang lalu saya sudah responi ini. Sehingga kalau pada siang hari ini saya bisa berbicara seperti ini, karena itu pun juga karena di saya itu yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya responi dengan baik. Meskipun dalam pelayanan tidak sempurna, banyak kekurangan. Tetapi terus kita akan bergerak maju terus. Jangan sampai up down kayak kapal selam. Nah, saya perhatikan, hidup saya tidak pernah up down. Selalu up terus, selalu in tune, selalu on fire. Saya tidak tahu, tapi saya tahu karena Tuhan baik. Karena saya pun juga mau melakukan dan mau bayar harga. Ya. Saya rasa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan kita harus dengan sukacita. Kalau sungut-sungut itu sudah sampai bantah-bantah lagi. Itu sudah artinya kedagingan kita sudah kuat, saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan karena kita sampai bersungut-sungut. Ya, sampai complaining. Look, do everything without complaining. Sampai complaining. Saudara, ayo kita cek diri kita. Benar gak sih kita? Kalau sampai kita ada complaining, benar gak kita? Saya rasa seperti itu. Do not complain. Lakukan saja. Nanti biar aja yang gak benar urusannya sama Tuhan juga gede. Ya. Menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan percayakan, salahnya juga gede juga. Hitungannya juga berat juga dengan Tuhan. Yang penting just do ya, with peace and joy. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini kita melakukan dengan apa? Selalu, saudara, saya pegang baik-baik. Tulus, sudah titik. Orang kalau tulus itu enggak akan, saudara, apa itu, neko-neko istilahnya. Enggak neko-neko. Kita melakukan dengan ketulusan hati kita. Sehingga apa? Aku gak peduli dengan apa orang. Yang penting aku bagaimana, aku harus bisa menjaga hatiku. Supaya aku tetap benar dan layak di hadapan Tuhan. Saya rasa ini sangat penting sekali. Sehingga kita akan bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Ya, di tengah angkatan yang bengkok hatinya, saudara. Saudara ingat ini ayat yang selalu sering saya angkat, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus katakan jelas sekali. Mari kita kerjakan pekerjaan. Dan di sini katakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita ini sudah dipersiapkan. Waktu masih dalam kandungan, waktu masih di dalam perut, kita ditenun, kita dirajut, kata firman Tuhan. Ya, Tuhan tahu kita bakal jadi bagaimana. Tuhan tahu, saudara. Nah, manusianya ini yang selalu mereka-reka
Ya kan, manusia yang selalu pikirannya sudah melayang-layang nggak karu-karuan. Sebenarnya hidup ini simple saja, sederhana saja. Biarlah Tuhan yang mengangkat kita, yang membawa kita. Kita humble saja, tulus saja. Sehingga kalau tulus semuanya akan mulus. Benar gak Min? Saya masih ingat bicara sama Mimin waktu tahun berapa itu. Lama sekali. Tahun 90-an sama 2000. Kalau kita tulus, semuanya mulus. Semuanya Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah merepotkan kita. Halo. Tuhan tidak pernah membebani kita. Halo. Tidak pernah. Tuhan tidak tertarik dengan uang kita. Bahkan dia akan memberkati kita. Tapi bagaimanakah kita dalam melakukan itu? Saya selalu saksikan. Saya katakan sama Trisno juga. Kalau kamu sudah terbebani itu, kamu jangan takut-takut untuk berkorban. Jangan harap orang untuk bantu kamu. Karena nanti satu kali kamu akan kecewa. Kamu tiru saya. Saya selalu plus gitu aja kalau saya datang ke mana. Makanya saya banyak pelayanan, saya nggak mau ke kerja-kerja gede, kota-kota besar. Masuk ke desa itu lebih dahsyat. Karena orang tahu, oh dari Sydney, Australia, aduh kok bisa ya datang ke sini. Aduh. Jadi waktu saya sampaikan aja, saya ngomong, kok bisa ya sampai saya ada di sini tengah-tengah kalian. Nggak terpikirkan, berarti kalian doanya hebat. Sehingga Tuhan kirimkan saya ke sini. Makanya itu kalian dengar, wah saudara itu hadirat Tuhan cepat saja turunnya saudara. Lebih sangat-sangat bermanfaat. Dan akhirnya waktu acara selesai, selalu saya berikan yang terbaik untuk mereka. Dan banyak hal ya, yang saya katakan bukan cuma firman saudara, tapi saya harus berani korban untuk melakukan apa saja. Ya, terutama gembalanya saya lihat, ya kan, ujuk-ujuknya. Saya kasih lebih, ya kan, nggak usah ngasih saya, ya kan, saya kasih berlebihan kepada mereka. Apa itu pengerja, saya lihat begitu. Kasihan mereka. Jadi supaya mereka juga, ada berkat dari jauh. Di mana Tuhan itu. Kita nggak hitung-hitungan saudara. Karena kalau kita hitung-hitungan, Tuhan juga ngitung kita. Apalagi kalau kita pelit dalam pekerjaan Tuhan. Aduh. Kelihatannya kita ada berkat. Ingat Pak Vincent kemarin ngomong. Tetapi sebenarnya bolong. Terima tapi bolong. Terima bolong. Nggak menikmati kita. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Iya, susah payah kita tidak akan menambahi, kata firman Tuhan. Itu jelas. Jadi yang penting kita bagaimanakah dipercaya oleh Tuhan kita bisa manage keuangan kita. Manage waktu kita. Manage hidup kita. Mana yang untuk Tuhan, mana yang untuk kita. Kita harus bisa pisahkan itu. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan jadilah dalam hidup kita. Sampai Tuhan datang menyebut kita. Sehingga yang namanya malam tadi belum sampai datang kepada kita. Tapi Tuhan sudah datang menyebut kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi rencananya. Kita bisa mengenapinya. Ayat yang terakhir kayaknya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Lihat sudah. Being confident of this. That he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Dia yang memulai. Terserah saudara kita digerakkan dalam hal apa. Tapi yang penting ambil bagianlah di dalam hari-hari akhir ini. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dia yang memberikan desire, keinginan untuk kita melayani. Untuk kita melakukan hal yang baik. Karena ngomong melayani bukan di mimbar saudara. Enggak, itu salah satu part aja. Kita enggak semua dipanggil untuk berdiri atas mimbar. Ya kan? Tetapi untuk teman-teman kita. Untuk orang-orang yang tidak terjangkau. Untuk banyak hal saudara. Di mana kita di tempat lingkungan kita. Dalam rumah tangga, dalam family. Ya, dalam teman-teman kerja. Ada banyak saudara yang kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan mulai dari hal yang kecil. Kita mulai tandai, kalau ada di saya kasihan ya lihat itu, dari mana kasihan. Kita mulai telusuri. Tidak mungkin manusia itu culas saudara. Gak mungkin punya kasihan. Tapi kalau sampai ada kasihan,
berarti roh Tuhan mulai klik ke kita. Kasihan. Biasanya mujizat dimulai dari kasihan. Begitu ada iba, ada kasihan. Saya selalu kalau sudah, saya tergerak kayak orang tadi yang lumpuh tadi, yang nggak bisa bergerak. Saya kasihan. Begitu kasihan, saya tahu ini gerakan Tuhan. Karena kalau kita sampai punya hati iba, itu adalah hati Tuhan, bukan hati manusia. Hati Tuhan. Begitu kita lakukan, maka Tuhan lakukan mujizat di sana. Nah, saudara mulai lakukanlah apa yang Tuhan kira-kira taruh dalam hati kita masing-masing. Sehingga hidup kita benar-benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Mari kita kerjakan pekerjaan yang Dia mengutus aku. Kita kerjakan. Dia yang sulung, Dia sudah memberikan contoh yang baik kepada kita. Supaya kita bisa sama-sama melakukan pekerjaan itu. Amin saudara. Luar biasa. Dan biarlah bagi hari ini boleh menjadi satu encouragement, satu ingatan bagi kita. Bahwa Tuhan itu sangat baik, masih mengingatkan kita. Ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Singer dan musician. Ibu Melani yang berulang tahun, dan pagi hari ini kita akan merayakannya bersama-sama. Sebelumnya saya akan undang dulu Ibu Gembala Tante Melani untuk maju ke depan. Selamat ulang tahun Ibu Melani. Sama-sama kita akan nyanyikan happy birthday buat Tante Melani atau Ibu Melani, Oma Melani yang tercinta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama pakai tuh kiri, kita sama-sama nyanyikan happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan duduk saudara semua. Mungkin Tante ingin memberikan kata sambutan atau ditampilkan dengan Om Yogi. Silakan. Ada Om Yogi lebih kuat lagi kata-katanya. Oke, silakan Om sama Tante. Saya silakan. Makin kurus saja saudara.
Oke, Tante sekarang boleh tiup lilin. Hitungan ketiga Tante tiup ya. 1, 2, 3. Hip. Tante silakan pegang pisaunya dan memotong kue. Hitungan ketiga Tante ya. 1, 2, 3. Silakan. Sekali lagi happy birthday Tante Melani, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak Gembala ya. Sekali lagi thank you untuk jemaat Tuhan yang begitu perhatian ya kepada istri saya juga. Saudara tahu bahwa kami selalu